Kita coba melihat satu demi satu, baik kitab Amsal maupun kitab Pengkhotbah. Kita mulai dari kitab Amsal, Ibu-ibu sekalian. Nah, kitab Amsal ini merupakan kitab yang cukup unik, ya. Dia mirip dengan Mazmur karena ini merupakan kitab syair, ya, atau kitab sastra begitu. Nah, mari kita lihat lebih lanjut. Silakan Bu Juri langsung diklik-klik saja. Ya, ini sudah beberapa kali saya jelaskan proses kanonisasi dari manuskrip yang ditulis di rontal, tulis di kulit binatang. Ya, sekarang kita sudah ada di era digitalisasi, ya, atau era revolusi digital, sehingga lagi-lagi bahwa revolusi digital ini sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia pada umumnya di dunia ini. Tidak terkecuali termasuk orang-orang yang belajar Alkitab sekarang menjadi begitu mudah sehingga Alkitab ini bisa dipelajari dari berbagai versi, ya, versi Alkitab, versi terjemahan, dan dokumen yang paling banyak disimpan atau apa salinan yang paling banyak itu adalah Alkitab, ya. Semua buku di dunia ini yang paling banyak dikutip, yang paling banyak di apa namanya disimpan di sebuah museum itu adalah Alkitab, gitu ya. Tentunya dari berbagai terjemahan dan berbagai salinan begitu. Kita lanjutkan langsung pada bagian yang berikutnya, yaitu proses kanonisasi yang sedemikian panjang. Tetapi kita tahu bahwa proses ini tidak lepas dari pekerjaan Roh Kudus, di mana setiap orang yang terlibat di dalamnya adalah orang-orang yang diurapi, orang-orang yang dipakai oleh Roh Kudus untuk mengadakan proses kanonisasi. Dan untuk orang Kristen secara khusus itu mengakui bahwa hanya ada 66 buku yang merupakan kanon. Ya, kanon itu ukuran, ya. 66 buku, 39 dalam Perjanjian Lama dan 27 dalam Perjanjian Baru. Namun demikian kita tahu bahwa proses kanonisasi ini bukan perkara mudah, tapi Roh Kudus bekerja di dalamnya sehingga terbentuklah kitab kanon yang kita punya sekarang. Memang di Indonesia ini selagi ada masalah, ya, ada seorang apologet Kristen, pengakuannya apologet, ya. Dia mengatakan bahwa kitab yang diterbitkan oleh LAI ini terjemahannya mengandung masalah. Katanya begitu. Ada 6.577 kesalahan. Tetapi bersyukurnya karena Alkitab itu sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa di dunia, sehingga orang-orang yang belajar Alkitab tidak hanya belajar terjemahan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ada berapa terjemahan tuh? Ada TB1, TB2 sekarang. Kemudian sebelumnya ada terjemahan lama, ada terjemahan baru. Kemudian juga ada yang namanya Good News Bible diterjemahkan dalam bentuk bahasa Indonesia sehari-hari dan begitu banyak terjemahan-terjemahan. Dan kita tidak hanya belajar dari satu terjemahan atau satu versi, melainkan banyak sekali. Untuk bahasa Indonesia saja sekarang sudah diterjemahkan dengan berbagai bahasa suku di Indonesia. Dan orang-orang yang belajar Alkitab di sekolah teologi itu biasanya mempelajari mulai dari bahasa asli Alkitab, bahasa Ibrani dalam Perjanjian Lama, kemudian bahasa Yunani dalam Perjanjian Baru, dan beberapa kitab dalam Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Aram. Ya, termasuk kitab Amsal ini bahasanya campuran, ada bahasa Ibrani, ada bahasa Aram, Ibu-ibu sekalian. Dan itulah sebabnya di dalam pembelajaran kita, orang Indonesia memang sedikit mengalami kesulitan dibandingkan orang-orang yang berbahasa Inggris maupun orang-orang yang berbahasa Latin maupun Prancis dan sebagainya. Kenapa? Karena bahasa Indonesia tidak mengenal tenses, sehingga ada masalah-masalah gramatikal yang dialami oleh orang-orang yang belajar Alkitab di Indonesia.
Namun bersyukur karena bahasa itu bersifat transfabel, bersifat mudah dipelajari, maka akhirnya orang-orang Indonesia yang belajar teologi, khususnya yang biblika ya, itu bisa mempelajari dari bahasa asli sampai beberapa terjemahan yang ada. Sehingga pengertian-pengertian yang salah, yang mungkin terjemahan yang disebabkan karena terbatasnya kosakata Indonesia itu bisa diatasi ya, bisa dijembatani. Puji Tuhan karena definisinya sangat jelas bahwa Alkitab itu tidak salah di dalam teks aslinya ya. Bahkan ketika ada salinan dalam bentuk Septuaginta itu kita ngerti bahwa bahasa Ibrani dan bahasa Aram itu juga diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Sehingga PLPB sudah utuh menjadi bahasa Yunani yang itu disebut Septuaginta. Oke, next kita lanjutkan khusus untuk Amsalnya. Nama dan penulis kitab. Nama kitab ini dalam bahasa Ibrani adalah Amsal-Amsal Salomo. Itu terdapat di pasal 1 ayat 1. Nama yang demikian tidak berarti semua isi kitab ini ditulis oleh Salomo ya. Hal ini dikarenakan Salomo dikenal sebagai orang yang berhikmat. Itu terdapat di 1 Raja 4 ayat 29 sampai 34. Pasal 10 ayat 1 lalu ayat 4 sampai ayat 7. Dan ia menciptakan banyak amsal ya. Nyanyian dan sanja itu terdapat di 1 Raja 4 ayat 32. Nah, sebagian besar kitab Amsal ditulis oleh Salomo tentunya sehingga Amsal identik dengan Salomo penulisnya ya. Dan juga pasal 25 sampai 29 yang dikumpulkan oleh pegawai-pegawai Raja Hizkia itu membuktikan bahwa penulisnya tidak satu-satunya adalah Salomo. Nah, data lain menunjukkan penulisnya adalah orang-orang bijak. Itu terdapat di pasal 22 ayat 17, 24 ayat 34. Lalu semua bahasa Timur kuno mempunyai orang-orang yang disebut orang-orang bijak. Ya, itu banyak sekali datanya ada dalam Alkitab. Internal dari kitab Kejadian, Daniel 2 ayat 2, pasal 12 ayat 40, pasal 48 ayat 48, pasal 5 ayat 8, Yeremia 18 ayat 18. Lalu juga disebutkan ada nama-nama lain yaitu Agur anak Yakeh. Itu di Amsal 30. Lalu Raja Lemuel terdapat di Amsal 31. Nah, ini sedikit informasi mengenai siapakah penulis kitab Amsal. Tidak satu-satunya Salomo, namun Salomo mendominasi, artinya sebagian besar memang ditulis oleh Salomo. Baik, lanjutkan. Nanti ada beberapa ayat yang harus kita baca, buku sekalian ya. Nah, penulisan kitab ini diperkirakan mulai ditulis pada zaman Salomo, abad 10 before Christ atau sebelum Kristus atau sebelum Masehi. Dan merujuk kepada pekerjaan redaksional yang dilakukan oleh pegawai-pegawai Hizkia. Ya, jadi penulis itu selalu ada revisi begitu ya. Revisinya itu namanya redaksional, jadi diredaksikan gitu ya. Itu di tahun 715 sampai 686 before Christ. Jadi jangan lupa ngitungnya kalau before Christ atau sebelum masa itu mundur ya, ngitungnya ya. Kemungkinan kitab ini telah selesai dikumpulkan sebelum pembuangan pada abad ke-6 ya, before Christ. Nah, ini waktu penulisannya. Next, ini nggak terlalu harus dipersoalkan. Nanti yang paling penting itu adalah penggenapan dalam perjanjian baru. Nah, di sini kata Ibrani Masyal yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia Amsal, ya, Ibraninya itu Masyal ya, berasal dari akar kata yang berarti menyerupai atau dibandingkan dengan. Jadi Amsal pada mulanya mungkin merupakan semacam perbandingan seperti yang sering terdapat dalam perjanjian lama. Misalnya di pasal 16 ayat 24. Ya, sebetulnya agak kurang pas ya menyebut
kitab Amsal itu dengan istilah pasal. Karena kalau pasal itu hukum, ya. Tapi kalau ini adalah kata-kata bijak yang bentuknya syair, sebetulnya harusnya bukan pasal. Tapi karena untuk memudahkan, maka LAI maupun orang-orang yang berbahasa Ibrani itu memberikan nomor, dan itu nomornya itu disebut pasal dan ayat gitu ya. Nah ini ada secara khusus pasal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang belulang. Ini untuk membandingkan, ya, membandingkan kata-kata yang bersifat hukum, ya, perintah maupun dengan kata-kata yang bersifat syair atau puisi, gitu ya. Nah, arti di atas menjadi lebih luas dipakai sehingga kata Amsal berarti teka-teki, peribahasa, pepatah, wejangan, pantun, sajak, dan seterusnya. Ya. Meskipun cakupan artinya luas, tetapi Amsal selalu berisikan suatu ajakan dan ajaran praktis. Ya. Jadi sekali lagi bahwa Amsal itu bentuknya sebenarnya bukan pasal-pasal sebetulnya, bukan kayak hukum pidana atau hukum perdata seperti itu ya. Tetapi sebenarnya bentuknya itu adalah syair atau puisi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Silakan untuk slide berikutnya. Karena kita membahas dua kitab. Nah, bentuk dan isi kitab Amsal. Isi kitab Amsal adalah intisari dari perkataan-perkataan guru-guru yang mengenal hukum Allah. Yang mengenal hukum Allah. Berarti ini kita bisa merefleksikan kemungkinan maksudnya adalah hukum yang tertulis di kitab Keluaran. Ya, mengenal hukum Allah dan menerapkannya dalam situasi dan pergumulan hidup sehari-hari secara praktis. Nah, hal ini tercermin dari prolog dari kumpulan hikmat ini. Sekaligus tujuan dari kitab Amsal yaitu pertama, mengetahui hikmat dan didikan. Nah, mari kita baca ayat-ayat ini mungkin satu-satu ayat ya untuk membuktikan bahwa pertama itu mengenai pengetahuan, hikmat, dan didikan. Silakan Bu Joli bisa membaca pasal 1 ayat 2. Pasal Amsal pasal 1 ayat 2. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Amin. Ya, untuk mengetahui hikmat dan didikan. Lalu yang kedua, menerima didikan untuk bertindak dengan bijaksana dalam kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ayat 3-nya Bu langsung dibaca. Oke, ayat 3. eh, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Nah, puji Tuhan. Nah, ibu-ibu sekalian itu kita bisa lanjut ya untuk membandingkan itu bahwa kitab Amsal ini memang terangkai seperti itu, tetapi isinya itu mengenai hal-hal yang disebutkan di sini ya, yaitu bijaksana, dalam kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Itu nanti kita bisa lihat di pasal 2 ayat 9. Lalu berikutnya adalah memberikan kecerdasan pada orang-orang sederhana serta pengetahuan dan kebajikan bagi orang-orang muda. Langsung ayat 4-nya, Bu. Baca. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Nah, itu jadi tahu ya, ini merupakan pendahuluan dari kitab Amsal sebelumnya ini. Kita lanjutkan, menambah ilmu bagi orang yang sudah bijak. Ayat 5. Ya. Baiklah Lanjutkan. orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Nah, bagian ini cukup menarik. Menambah ilmu bagi orang yang sudah bijak. Ya. Kalau kita perhatikan bahwa orang-orang yang sudah bijak itu justru semakin banyak belajar. Semakin menyadari bahwa dirinya membutuhkan pengetahuan yang lebih. Gitu. Tetapi biasanya orang yang tidak suka belajar itu malah justru tidak mempunyai kemauan atau tidak mempunyai minat yang kuat untuk belajar. Bahkan kalau menurut John Maxwell itu ada 3 tingkatan ya. Manusia itu pertama
Dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Ada orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu gitu kan. Lalu tingkat yang kedua itu saya tahu bahwa saya tidak tahu. Nah, itu mulai ada kesadaran bahwa dia perlu belajar gitu. Tingkat yang paling paling tinggi atau level yang paling tinggi itu adalah kayak Paulus. Aku tahu siapa yang aku percaya, dan berarti saya tahu bahwa saya mengetahui atau saya tahu bahwa saya tahu gitu. Itu level yang tinggi. Nah, seharusnya setiap orang Kristen sampai ke level itu. Seperti Paulus, saya tahu siapa yang kupercayai. Nah, ini kita bisa melihat prinsip ini penting bahwa setelah orang percaya, beriman, itu menuntut pengetahuan. Jadi siapa yang beriman, dia akan terus belajar untuk mengetahui banyak hal berkaitan dengan nilai-nilai kerajaan Allah, surga, dan juga berkaitan dengan Allah itu sendiri. Sehingga Paulus itu menyebutnya dengan mengatakan saya berjuang meninggalkan apa yang sudah di belakangku dan menuju apa yang di depanku. Begitu ya. Kalau Petrus lebih tandas lagi. Seorang percaya itu harus mengalami pertumbuhan. Bertumbuh dalam apa? Bertumbuh dalam kasih karunia dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oh, maaf, saya harus terima telepon ini. Ya, saya matikan aja ini HP saya. Ganggu. Nah, itu ibu-ibu sekalian. Jadi menambah ilmu bagi orang yang sudah bijak. Artinya orang yang sudah bijak, orang yang sudah pandai, sudah pintar, biasanya justru merasa perlu untuk lebih lagi belajar. Tetapi orang yang tidak pernah belajar, yang nggak punya minat belajar, itu semakin tertutup pikirannya untuk belajar. Nah, orang yang tidak belajar itu cukup bahaya. Saya banyak menjumpai orang-orang yang sudah lansia itu mengalami pengkerutan otak. Dan kita menyebutnya dengan istilah pikun gitu ya. Itu penggerutan otak gitu. Jadi tidak ingat banyak hal yang dulu pernah dipelajari gitu. Kenapa? Karena mengalami penggerutan otak itu tadi. Nah, ini ada tips ya, ibu-ibu sekalian. Kalau kita tidak pengen pikun itu bacalah Alkitab tiap hari. Gitu. Jangan pernah berhenti sampai tua. Selama mata masih berfungsi dengan baik, ya kan? Kita baca Alkitab. Kalau mata sudah nggak berfungsi, bisa nggak baca Alkitab? Bisa. Sekarang ada Alkitab audio, ya kan? Ada karaoke-nya sekarang, luar biasa ya. Jadi Tuhan itu sudah menyediakan semuanya supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Lalu yang berikutnya mengerti amsal dan ibarat. Perkataan orang bijak dan teka-teki. Itu ayat 6-nya Bu, tolong dibaca. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Nah, jadi orang bisa menebak teka-teki yang sulit sekalipun itu disebabkan karena Tuhan memberikan hikmat gitu ya. Ada kan dalam Alkitab teka-teki yang sulit untuk ditebak dan itu sudah dicatat dalam perjanjian lama. Gitu. Lalu belajar memiliki sikap takut akan Tuhan. Ayat 7. Ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, istilah takut akan Tuhan atau tema takut akan Tuhan itu nanti juga menjadi tema penting di kitab pengkhotbah. Makanya saya juga berterima kasih ya, ternyata Bu Joli ordernya itu adalah kitab Amsal dan kitab pengkhotbah. Itu memang sudah benar itu. Jadi belajar itu sekalian aja gitu. Karena rupanya kitab Amsal dan kitab pengkhotbah itu ditulis oleh orang yang sama gitu. Hanya ada penambahan di kitab Amsalnya. Kalau kitab pengkhotbah itu pure murni itu memang Salomo yang menulis. Nah, jadi belajar memiliki sikap takut akan Tuhan itu penting sekali. Kalau orang yang takut akan Tuhan itu permulaan dari pengetahuan. Nah, bentuk dan isi kitab ini secara sederhana isi kitab ini dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, bagian pertama terdiri dari beberapa sanja yang panjang tentang pengertian
dan pentingnya hikmat. Itu di pasal 1 sampai pasal 9. Lalu sebagian besar isinya nasihat dan ajaran seorang tua, guru, dan anaknya. Sedangkan yang lainnya 3 sanjak yang seolah-olah diungkapkan oleh hikmat itu sendiri yang digambarkan seperti suatu pribadi. Jadi hikmat itu seperti pribadi yang bicara kepada anak-anaknya. Sehingga ada istilah-istilah, hai anakku, ya, hai sahabatku, itu maksudnya mewakili hikmat itu sendiri. Jadi hikmat itu digambarkan sebagai satu pribadi. Itu terdapat di pasal 1 ayat 20 sampai 33. Ya. Boleh dicoba dilihat ya untuk membuktikan di pasal 1 ayat 20 langsung aja. Satu ayat saja. Silakan Bu Juli. Pasal Amsal 1 ayat 1, 20. Amsal 1 ayat 20. Ya. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Di lapangan-lapangan ia mendengarkan suaranya. Ya, ya kan? Jadi hikmat berseru. Seolah-olah hikmat itu satu pribadi yang wajib untuk didengar seruannya itu, gitu ya. Menarik sekali. Nah, itu kemudian yang kedua, bagian kedua adalah suatu kumpulan hikmat yang mengandung lebih dari 500 pepatah. Ini ada double kalimat. Lebih dari 500 pepatah, nasihat, dan lain-lain. Masyal atau amsal tadi untuk mendidik dan membimbing manusia supaya hidup dengan bijaksana. Itu di pasal 10 sampai 31. Jadi dibagi menjadi dua ya, Ibu. Sekalian kan kita kalau lihat kitab Amsal itu kan terdiri dari 31 pasal gitu ya. Jadi bagian yang pertama pasal 1 sampai pasal 9, bagian yang kedua pasal 10 sampai 31. Nah, hikmah tersebut diterapkan dalam banyak bidang kehidupan secara praktis, antara lain harta benda, pekerjaan, pernikahan, kehidupan rumah tangga, kemudian juga perdagangan, pertanian, persahabatan, pemerintahan, pengadilan, pikiran dan perkataan. Sifat-sifat seperti kerendahan hati, kesabaran, belas kasihan, kesetiaan, dan kerajinan ditekankan. Nah, jadi kitab Amsal ini sangat kaya dengan hikmat untuk mengurus kehidupan dengan baik. Ya, saya percaya bahwa hukum-hukum KUHP yang diproduksi oleh Belanda kebanyakan itu juga diinspirasi oleh kitab Amsal ini. Ya. Sehingga ada aturan-aturan hukum yang ditetapkan, bahkan menjadi hukum pidana dan seterusnya. Itu banyak sekali diambil atau dikutip dari kitab Amsal. Nah, di dalam semuanya itu manusia selalu diajak untuk takut akan Tuhan. Nah, mari kita satu ayat saja kita baca. Pasal 10 ayat 27. Silakan 10 ayat ibu-ibu. 27, Bu. Ibu-ibu, Ya, siapa yang dapat ya, bergantian yang dapat baca? lebih dulu bisa baca lebih dulu. Pasal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Diperpendek. Oke. Lalu disambung pasal 16 ayat 20. Pasal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, jadi di situ ada dua hal penting. Pertama, takut akan Tuhan. Yang berikutnya, percaya kepada Tuhan. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi ada dua ya. Pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, percaya kepadanya. Jadi percaya kepada Tuhan ini berarti iman. Ya, tidak mungkin seseorang berkenan kepada Tuhan kalau tidak beriman. Kemudian berikutnya, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu berarti baik dilihat orang atau tidak, dia tetap menjadi orang yang berintegritas, yang selalu jujur di hadapan Tuhan. Itu maksudnya. Dan orang-orang seperti ini menjadi menjadi bijak, menjadi berhikmat,
dan bahkan bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar. Jadi kalau kita takut akan Tuhan dan percaya kepadanya, kita tidak akan pernah menjadi orang yang remeh-temeh, ya. Orang yang diremehkan itu enggak, jarang gitu ya, jarang terjadi. Kita pasti menjadi orang-orang yang diperhitungkan. Karena perkataan kita penuh hikmat dan sikap-sikap kita juga penuh dengan tanggung jawab. Oleh karenanya, jadilah orang yang bijak yang tentunya harus didasarkan kepada takut akan Tuhan dan percaya kepadanya. Itu Ibu sekalian. Kemudian berikutnya ya, sebagian kesimpulan dari kitab Amsal dinyatakan dalam kata pengantarnya, yaitu untuk mengetahui hikmat dan didikan. Tadi sudah dibaca oleh Bu Joli. Tema kitab ini adalah permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Pasal 9 ayat 10. Nah, maksudnya hikmat bukanlah sebatas pengetahuan dan kepandaian manusia semata-mata saja, melainkan suatu yang berasal dari Allah. Jadi setiap orang yang ingin memperoleh hikmat harus bertitik tolak dari iman dan hormat kepada Allah, yang adalah satu-satunya sumber hikmat yang sejati. Ya. Jadi kalau orang yang dekat kepada Allah, ya, orang yang beriman kepada Allah itu mempunyai pengaruh yang sangat positif. Karena orang-orang yang seperti itu pasti mempunyai hikmat yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Ya. Contoh saja penulis Amsal itu sendiri ya, pada waktu dia diberhadapkan dengan situasi sulit, contohnya ada seorang ibu ya yang mempunyai satu anak. Lalu anaknya ini juga diakui oleh ibu yang lain. Lalu menjadi rebutan ini anak. Lalu meminta pengadilan kepada Salomo. Nah, karena Salomo sudah pernah berdoa minta hikmat, maka dia diberikan hikmat oleh Tuhan. Baiklah kalau begitu, tolong diberikan kepadaku pedang, ya. Lalu pedang ini untuk membelah anak itu supaya anak ini separuh untuk ibu yang satu, yang separuh untuk ibu yang lain. Nah, untuk apa sebetulnya tujuannya? Untuk mengetahui ibunya yang asli yang mana. Ibunya yang asli justru ibu yang tidak merelakan dia mati kan. Makanya ibu yang tidak asli dia akan mengatakan, oh setuju dengan cara itu. Tetapi ibu yang asli pasti tidak. Ya udah, saya ngalah aja. Nah, justru yang ngalah itulah yang akhirnya ditunjuk atau mengerti sebagai ibu yang asli gitu. Nah, itu hikmat, contoh hikmat Tuhan itu seperti itu. Ya, bisa mengatasi persoalan. Suatu hari saya pernah menjadi seorang bapak asrama di suatu boarding school dan penghuni asramanya cukup banyak. Ya, sebagian di asrama putra, sebagian di asrama putri. Waktu itu asrama putra yang bermasalah. Masalahnya apa? Selalu ada yang kehilangan perlengkapan pribadi, contohnya sabun, odol, dan seterusnya. Selalu ada yang kehilangan. Dan itu menjadi persoalan karena masing-masing punya jatahnya, gitu ya. Karena ini anak-anak asrama ya. Lalu kepala sekolah itu panggil saya, karena satu-satunya guru yang pendeta di sekolah itu cuma saya. Bagaimana mengatasi ini? Karena itu sudah lama ini ceritanya. Dan selalu menjadi masalah. Menjadi konflik di antara mereka. Lalu Tuhan tuh kasih hikmat lah pada saya. Saya bagaimana ya cara mengatasi ini. Lalu anak-anak yang jumlahnya sekitar 60 sampai 80 gitu kira-kira. Itu saya kumpulkan di satu ruangan yang cukup besar. Lalu saya minta waktu, Pak, dalam 10 menit saya berharap masalah ini bisa selesai. Nah, caranya gimana? Setelah saya kumpulkan, kan masing-masing sudah diberikan aturan tuh. Masing-masing perlengkapan pribadinya itu ada di gayung. Jadi namanya odol, sabun, segala macam ada di gayungnya masing-masing. Nah, lalu dalam waktu 10 menit, saya minta mereka untuk mengambil
gayungnya masing-masing dan seluruh perlengkapannya. Perlengkapan maksudnya odol, sabun, dan seterusnya tadi. Sikat, odol, sabun, dan seterusnya. Nah, mereka melakukan. Wah, semua masuk ke asrama, kemudian dalam waktu 10 menit mereka harus membawa sabun dan odol dan sikatnya itu di dalam gayung ke kelas. Wah, semua bawa. Lalu ada dua laki-laki, anak laki-laki yang tidak membawa. Karena memang nggak punya. Akhirnya ketemulah siapa yang menjadi biang dari yang mencuri sabun odol itu selalu, ya kan? Dia nggak punya gayung, juga nggak punya odol dan sabun. Ada dua orang. Akhirnya kita mengetahui bahwa ternyata inilah biang yang selama ini terjadi. Yang selama ini menjadi sumber masalah. Karena dia tidak punya gayung dan odol dan sabun dan sikat. Gitu. Ini ganggu teman-temannya. Itu contoh hikmat ya sederhana ya, tetapi itu menurut saya hikmat Tuhan. Sehingga dalam waktu 10 menit ketemulah biang keladi dari persoalan itu. Nah, itu contohnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan. Nah, garis besar dari kitab Amsal adalah pertama judul dan tujuan yang tadi sudah dibaca oleh Bu Joli. Ya, ayat 1 sampai 7. Lalu berikutnya adalah ajaran tentang hikmat. Ini ayat 8 sampai 9. Maksud saya ayat pasal 1 ayat 8 sampai pasal 9 ayat 18. Itu ajaran tentang hikmat. Lalu yang ketiga, Amsal Salomo yang pertama. Itu pasal 10 ayat 1 sampai pasal 22 ayat 16. Lalu berikutnya Amsal orang bijak. Pasal 22 ayat 17 sampai 24 ayat 34. Kemudian yang kelima Amsal Salomo yang kedua yaitu pasal 25 sampai pasal 29. Lalu yang terakhir 3 tambahannya itu pasal 30 sampai pasal 31. Dan nanti setelah kita mau selesai kita Amsal ini kita jeda sebentar, lalu kita akan sharing siapa yang sudah mendapatkan rema dari pembacaan kitab Amsal. Nanti boleh sharing sebentar. Saya akan kasih waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Gitu. Nah, sekarang kita lihat penggenapan dalam perjanjian baru kitab Amsal ini. Hikmat diwujudkan dalam pasal 8 yaitu ayat 1 sampai 36 dengan cara yang mirip dengan mewujudkan logos yaitu firman dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Nah, hikmat itu ikut terlibat dalam penciptaan. Pasal 3 ayat 19 sampai 20, lalu pasal 8 ayat 22 sampai 31. Lalu terkait dengan asal-usul kehidupan biologis dan rohani, ayat 3 pasal 3 ayat 19, pasal 8 ayat 35. Lalu dapat diterapkan pada hidup yang benar dan bermoral. Pasal 8 ayat 8 sampai ayat 9. Tersedia bagi mereka yang mencarinya, yaitu pasal 2 ayat 1 sampai 10. Pasal 3 ayat 13 sampai 18, pasal 4 ayat 7 sampai 9, pasal 8 ayat 35 sampai 36. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, kalau kita perhatikan ini, kenapa dibandingkan dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 18? Kita tahu bahwa Yohanes 1 ayat 1 itu berbunyi gimana? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah dan seterusnya sampai sampai ayat 18. Nah, hikmat Amsal diungkapkan dengan sempurna dalam Yesus Kristus yang lebih daripada Salomo. Itu di Lukas 11 ayat 31 yang telah menjadi hikmat bagi kita. 1 Korintus 1 ayat 30. Dan yang di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kolose 2 ayat 3. Jadi ini sudah saya kutip dengan singkat saja, tetapi terdapat di ayat-ayat dalam perjanjian baru ini. Jadi sekali lagi bahwa penggenapan dalam perjanjian baru, Yesuslah sumber atau Yesuslah hikmat itu. Jadi Yesus disebut hikmat, juga bisa disebut sebagai sumber hikmat yang lebih daripada Salomo. Nah, kita tahu bahwa ternyata hikmat itu
memang berasal dari Allah. Dan Allah itu berfirman. Dan firmannya itu adalah sumber hikmat. Namun firmannya itu juga hikmat. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, maka kitab orang percaya itu sungguh luar biasa. Karena kitabnya itu merupakan atau adalah firman Allah, begitu ya. Kitab suci atau Alkitab adalah firman Allah. Namun demikian, firman Allah yang menjadi manusia adalah Yesus. Sehingga kalau kita perhatikan firman Allah dalam orang Kristen itu gimana sih? Ada dua. Pertama, firman yang menjadi manusia. Yang kedua, firman yang tertulis dalam Alkitab. Jadi firman yang tertulis maupun firman yang menjadi manusia. Sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan keimanan kita ini yang kita jalani, yang kita hidupi ini berdasarkan kepada firman yang tertulis dan juga berdasarkan kepada Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia atau yang nuzul atau firman yang berinkarnasi. Oke, sampai di kitab Amsal ini atau akhir dari kitab Amsal ini, saya memberikan kesempatan untuk ibu-ibu sekalian boleh sharing sekitar 10 sampai 15 menit. Disilakan. Silakan Ibu-ibu, apakah ada yang mau sharing terkait dengan kitab Tanya juga Amsal? boleh tanya. Ya, tanya juga boleh tuh katanya Pak Tim tuh. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya terkait kitab Amsal yang sudah kita baca, ada yang kurang dimengerti, atau ya sharing remak lah, yang menarik, yang tak bisa dilupakan. Ya, tak bisa dilupakan. Kalau saya ya Pak Tim ya, sebenarnya saya terus terang kalau kitab Amsal ini itu bagi saya itu luar biasa semua ya, karena benar adanya ya mengajarkan kita juga membukakan mata. Nah, tetapi memang yang saya pegang sampai saat ini ada itu adalah di Amsal 27 ayat 17 mengenai besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama ya. Nah, kenapa ini menjadi menarik bagi saya? Karena kan apa ya? Setiap hari ketemu orang ya, tiap hari ketemu orang, ya kan ya, dengan berbagai macam karakter, gitu ya. Nah, kadang-kadang kan orang-orang orang tuh seperti ini ya, luar biasa hebat di firman, luar biasa hebat ketika menasehati orang, tetapi itu tidak berlaku bagi dirinya sendiri. Nah, sehingga ketika kita melihat itu tidak terjadi pada dirinya, ada penghakiman juga kan terhadap orang itu gitu ya. Nah, tetapi itu apa? Ketika saya membaca ini, saya selalu mengingatkan diri saya gitu kan. Apa namanya? Apapun yang terjadi, apa jenis orang apapun yang saya hadapi gitu ya, eh, itu tidak boleh membuat saya itu mundur terhadap orang tersebut. Tetapi saya harus tetap diam dan terus berhadapan sama orang ini. Pilihannya antara saya menjadi bijak, ya, saya ditajamkan kesabaran saya, kedewasaan saya, eh, apa ya keikhlasan saya terhadap orang ini ya kan karena dia punya karakter ternyata tidak sesuai atau saya memilih mundur. Kalau saya memilih mundur berarti saya mencari aman aja dan artinya saya orang yang rapuh kan begitu, orang yang rapuh yang orang mau cari aman yang tidak mau dibentuk begitu kan. Jadi ini terus bagi saya itu apa terus saya menjadi motivasi saya gitu ya ketika saya berhadapan dengan berbagai jenis eh, karakter orang-orang yang saya temui seperti itu ya, baik-baik orang dunia maupun saya bilang orang dunia maksudnya adalah orang yang dia eh, Kristen tetapi hanya KTP ataupun sebenarnya orang yang memang sudah luar biasa di dalam Tuhan ya, tetapi tidak selaras dengan selaras dengan karakternya tidak selaras dengan apa dengan firman Tuhan gitu. Jadi ini sangat membantu saya gitu ya supaya saya diasah melalui karakter orang tersebut. Pilihannya antara seperti saya bilang tadi antara saya terus bertahan atau saya mundur. Kalau saya mundur berarti saya kalah karena saya tidak berhasil ditajamkan iman saya, karakter saya melalui orang tersebut. Itu Pak Tim. Thank you. Ya, luar biasa Bu Yoli saksiannya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah, itu terkait dengan satu nasihat supaya kita itu bersahabat. Nah, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Jadi, kalau kita refleksikan,
sekarang ini banyak pemimpin-pemimpin besar ya yang kemudian jatuh dalam dosa. Entah dosa amoral, entah korupsi, entah apa namanya dosa apa popularitas ya, maksudnya haus kekuasaan begitu ya. Tiga ta itu. Apa sebabnya? Kalau kita telusuri, pemimpin-pemimpin besar kebanyakan mengalami kesepian. Nah, itu tantangan bagi pemimpin-pemimpin rohani ya. Nah, saya mengatakan demikian karena sudah banyak bergaul dengan para pemimpin besar yang akhirnya jatuh dalam dosa. Dan kalau sudah jatuh itu sulit sekali untuk bangkit lagi, bahkan namanya pun sulit untuk direhabilitasi. Nah, itu teman-teman yang harus diketahui ya. Nah, namun jawabannya sebenarnya kalau kita sudah menjadi seorang pemimpin besar, pemimpin rohani, kita harus memiliki sahabat. Kenapa harus memiliki sahabat? Karena ternyata di dalam diri manusia itu selalu ada namanya blind spot. Blind spot itu sisi gelap. Dan sisi gelap itu hanya bisa dibaca atau bisa dilihat oleh orang lain. Kita nggak bisa melihat kelemahan kita atau sisi gelap kita itu. Itu sebabnya kita harus mempunyai sahabat yang bisa memotivasi kita, tapi juga di sisi lain bisa memaki-maki kita dengan motivasi yang benar tentunya. Bukan memaki-maki untuk menjatuhkan, tetapi untuk memperlihatkan kepada kita blind spot atau sisi gelap kita. Dan itu hanya mungkin apabila kita mempunyai sahabat dekat. Gitu. Ada seorang yang penulis buku yang cukup uh, bagus ya. Bukunya itu berjudul The Man in the Mirror. Jadi seorang laki-laki di dalam cermin gitu ya. Laki-laki itu bisa bercermin gitu. Salah satu kalimat yang saya baca dari apa yang dia tulis itu begini. Kondisi kita ini 5 tahun yang akan datang itu masih sama dengan kondisi sekarang. Nggak akan ada perubahan apa-apa kecuali fisiknya yang mungkin menjadi lebih tua gitu. Jadi karakternya, sifat-sifatnya itu masih sama kecuali apabila kita mempunyai sahabat-sahabat dekat. Nah, yang kedua, kita membaca buku apa. Jadi ditentukan dengan sahabat-sahabat kita dan juga ditentukan oleh buku apa yang kita baca. Kalau yang kita baca Alkitab atau buku-buku lain, buku-buku rohani yang bagus gitu ya, itu bisa membuat karakter kita berubah. Tentunya kita menjadi bertumbuh, menjadi lebih dewasa di dalam Kristus. Nah, sehingga yang tadi dikatakan 5 tahun yang akan datang masih tetap sama itu tidak terjadi dalam hidup kita. Melainkan kita berubah dari hari ke hari. Kalau saya boleh tanya, kita berapa lama ya tidak ketemu di room seperti ini? 2 bulan ada, Bu? Ada kayaknya Pak, Ada ya? sejak baca Mazmur itu ya. Saya juga Ya. lupa ingat. Saya sudah bisa melihat perubahan-perubahan ibu-ibu. Gitu loh. Jadi tidak hanya wajahnya yang berubah, tapi juga sikap maupun sifatnya itu berubah. Nah, dan harusnya ibu-ibu juga bisa melihat perubahan apa yang terjadi pada diri saya. Jadi penting sekali kita punya sahabat. Yang kedua, buku apa yang kita baca. Jadi 2 bulan itu cukup lama. Saya jujur sekarang lagi mempersiapkan diri untuk belajar lagi secara formal di sebuah kampus. Namun sebelum itu saya sedang preparing ya, sedang persiapan bagaimana caranya supaya saya tidak gagap lagi sekolah ya. Saya sudah lupa karena sudah puluhan tahun nggak sekolah. Ya, tetapi belajar sih terus, cuma nggak sekolah. Nah, kalau sekolah nanti beda lagi bisa. Ya, sebabnya saya sangat bersyukur kalau ibu-ibu ini para pembaca Alkitab ini masih mau sharing sama saya. Gitu.
Ini memotivasi, mendorong saya untuk saya bisa berubah. Dan kitab Amsal, salah satu kitab yang menyebabkan kita bisa berubah lebih cepat. Ya, karena kitab Amsal itu kitab yang paling praktis. Gitu ya. Gitu. Mungkin ada lagi, silakan ibu-ibu yang mau sharing selain Bu Joli. Monggo ibu-ibu kalau ada yang mau sharing. Atau Karena tanya juga boleh kan? ya yang mau tanya juga boleh. Atau sudah terkesima nih dengan kitab Amsal. Karena memang waktu kami baca kitab Amsal Pak, itu kita sudah banyak sharing memang. Sharing rema gitu ya. Dan itu menarik semua. Ada ayat-ayat yang di apa namanya yang dihafal ya, contohnya kayak seorang sahabat menangkap besi setiap waktu, lalu besi melacak besi, manusia menerima Hmm, sesamanya, lalu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan, ya kan? ya, Itu kan semua di kitab Amsal itu. Bagus-bagus betul. tuh kalimatnya. Gitu. Bu Juli, saya Kemudian, izin live dulu ya. Iya Bu, Nah, silakan terima mau kasih Pak Tim PTM. oh ya, penjelasannya ya luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Ya, makasih Pak. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan di slide berikut. Khotbah. Khotbah. Nanti Bentar. di bagian akhir kita berikan kesempatan lagi. Mm-mm. Ya, kita pengkhotbah. Langsung slide show. Sudah nampak Pak? Ya, sudah. Ini apa ini? Ini masih Amsal. Oke, kita pengkhotbah. Ini mirip-mirip ya dengan Amsal. Namun ada beberapa statement yang cukup provokatif gitu ya. Yaitu tentang kata sia-sia. Nanti kita lihat lebih lanjut ya. Silakan slide berikutnya. Nah, nama kita pengkhotbah yang diberikan kepada kita ini merupakan terjemahan dari kata Ibrani Kohelet yang artinya penyelenggaraan rapat atau pengumpulan banyak orang dengan tujuan mengajar. Jadi rupanya kelompok pembelajaran itu memang sudah dilakukan sejak zaman Salomo. Jadi kumpul, kemudian belajar bersama, lalu ada gurunya yang mengajar, itu kayaknya memang sudah ada di dalam kitab Amsal. Maaf, kitab Pengkhotbah. Jadi istilah kohelet ini artinya menyelenggarakan rapat atau meeting room ya, atau mengumpulkan banyak orang dengan tujuan mengajar. Ini bisa diartikan kalau sekarang bisa seminar pengertiannya, bisa juga seperti ini ya, membuat Zoom kayak gini. Bisa juga kelas kecil yang di dalamnya ada seorang guru, kemudian ada audiens, ada orang-orang yang diajarin yaitu murid-muridnya. Itu Paulus sering kali melakukan itu dan terutama adalah Tuhan Yesus yang selama 3 tahun lebih bersama dengan murid-muridnya yang berjumlah 12, namun kadang-kadang berkumpul 70, lalu kadang-kadang berkumpul ribuan orang ya mengadakan KKR. Jadi polanya itu sudah terjadi sejak zaman Salomo. Namun di dalam perjanjian baru Yesus betul-betul memberikan pola itu sangat bagus ya. Pola kelompok kecil, kelompok yang lebih besar, jumlahnya 70, lalu jumlah ratusan, lalu jumlah ribuan. Itu rupanya semua sudah pernah dilakukan oleh Yesus. Maka jangan heran kalau sekarang gereja itu tidak lepas dari kata sidang, ya kan? Sidang majelis, sidang apa? Sidang rakyat atau sidang apa? Ya, namanya sidang itu berarti ya kumpulan banyak orang, gitu ya. Lalu terjemahan dalam bahasa Inggris untuk kata tersebut adalah guru atau pengajar atau pengkhotbah. Dalam Septuaginta, sekali lagi Septuaginta ini ada angka 70 itu berbicara tentang 70 sarjana bahasa yang menerjemahkan bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani gitu ya.
Dan Vulgata itu khusus Perjanjian Lama yang sekarang dipegang oleh bangsa Israel atau bangsa Yahudi sebagai kitab yang diakui kitab suci mereka. Ya, disebut sebagai Ecclesiasta yang diikuti oleh terjemahan bahasa Inggris sebagai Ecclesiastes. Nah, dan menarik sekali ternyata kalimat ini juga mirip dengan istilah eklesia, bahasa Yunani itu diterjemahkan gereja. Jadi gereja itu kumpulan orang-orang yang belajar. Nah, jadi gereja memang kegiatan yang paling utama itu belajar. Yaitu belajar tentang apa? Firman Allah. Firman Allah yang diajarkan oleh para rasul itu harus terus dipelihara. Itu. Jadi kalau ada kumpul, tidak hanya berdoa, tapi juga belajar. Jadi doa dan belajar rupanya itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Puji Tuhan, kita mengerti bahwa kita mengkhotbah pengertiannya seperti itu. Baik, lalu penulis kitab. Kitab ini ditulis oleh Salomo. Itu terdapat di pasal 1 ayat 12. Tolong dibaca Ibu, satu ayat saja. Silakan ibu-ibu baca kitab Pengkhotbah Pengkhotbah ya. Pengkhotbah 1 1 ayat ayat 12. 12. Pengkhotbah 1 ayat 12. Pengejaran hikmat adalah sia-sia. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Nah, aku pengkhotbah. Siapa yang mengatakan aku pengkhotbah? Salomo. Dari mana? Ia adalah anak Daud, raja di Yerusalem. Itu di pasal 1 ayat 1. Ya. Hal ini dikuatkan dengan gambaran isinya yang cocok dengan Salomo. Itu di pasal 2 ayat 4 sampai 10. Nah, jadi clear, kita setuju, kita sepakat bahwa penulis dari pengkhotbah adalah Salomo, anak Daud. Ya. Alasan dari sarjana yang meragukan sebagai penulis Salomo sebagai penulisnya adalah gaya bahasa kitab ini tidak cocok dengan zaman Salomo katanya. Ya. Kitab ini ditulis setelah zaman pembuangan. Alasan lain adalah karena Salomo tidak secara langsung menyebut namanya dan sebagian ditulis dalam bahasa Aram. Ya. Di samping itu banyak keadaan yang tidak sesuai dengan suasana kemakmuran dan keadilan masa pemerintahan Salomo. Ini alasan-alasan ada orang sarjana-sarjana tertentu yang meragukan apakah benar Salomo penulisnya. Ya, kendati pun demikian, secara keseluruhan isi kitab pengkhotbah cenderung sesuai dengan Salomo. Walaupun pengumpulan bahannya secara redaksional dilakukan setelah zaman Salomo. Contohnya oleh orang-orangnya Hizkia tadi. Itu pengumpulannya seperti itu. Jangan lupa bahwa dulu tidak ditemukan buku kayak zaman sekarang ya, tetapi bentuknya itu masih lembaran-lembaran dan itu bisa terpisah-pisah. Namun kemudian dikumpulkan menjadi kitab yang diyakini sebagai kitab pengkhotbah itu. Oke, lanjutnya isi kitab. Nah, kitab ini berisi pencarian penulis akan arti hidup dan kepuasan hati. Pengkhotbah membulatkan hatinya untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu terdapat di pasal 1 ayat 13. Baik, ini harus dibaca. Silakan. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Amin. Pekerjaan yang menyusahkan, melelahkan. Ya, segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini memang harus diselidiki, harus diteliti. Dan itu rupanya menjadi kegiatan manusia di muka bumi ini. Ibu-ibu sekalian, kalau kita perhatikan bahwa ilmu pengetahuan itu sebetulnya berasal dari orang-orang yang memang takut akan Tuhan. Dan iptek, perkembangan iptek juga itu terjadi oleh orang-orang yang
Perkembangan iptek begitu masif itu terjadi karena orang-orang yang takut akan Tuhan. Coba kita lihat sejarah. Kita toleh sebentar ke belakang ya. Kita flashback ke belakang. Kapan iptek itu berkembang begitu cepat? Ya, pertanyaan ini kalau di AI itu bisa ada jawabannya langsung. Kapan terjadi revolusi iptek? Benar-benar ilmu pengetahuan itu berkembang begitu cepat dan luar biasa. Itu era reformasi. Ya, jadi sejak abad 15. Secara tepat itu tahun 1517. Setelah itu, maka ilmu pengetahuan itu berkembang begitu cepat secara luar biasa. Dan negara-negara Eropa, negara-negara Barat yang memang menjadi objek pembelajaran iptek itu dari para reformator itu sungguh luar biasa. Yang sekarang sudah nggak bisa lagi dikejar ya. Jadi negara-negara Asia untuk mengejar ilmu iptek yang berkembang di Amerika sangat-sangat sulit. Yang berkembang di Perancis, di Inggris itu sangat sulit. Ya. Dan itulah daerah-daerah yang dulu menjadi objek reformasi. Nah, secara khusus Jerman, gitu ya, itu sangat sulit. Nah, itulah sebabnya kita harus tahu bahwa sesungguhnya apa yang di bawah kolong langit ini, contohnya aja misalnya tentang industri jam Rolex, ya, jam Rolex itu diproduksi di mana ibu-ibu? Rumit nggak jam Rolex ini? Harganya mahal, membuatnya sangat rumit, baut-baut yang paling kecil ada di sana, ya. Ya, dan on regelnya begitu rumitnya luar biasa, itu dibuat di Swiss, ya, dan itu termasuk daerah Kristen di mana orang-orangnya adalah para pelaku reformator atau pelaku reformasi di era itu. Nah, ya, dia meneliti pekerjaan, kesenangan, kekayaan, kehormatan, waktu, hikmat, dan masih banyak lagi yang lain. Contohnya mobil, ya mobil Jepang itu termasuk mobil yang paling laku di pasaran. Tetapi kalau kita melihat kualitas sebuah mobil, itu tidak akan pernah bisa mengalahkan mobil-mobil Eropa. Ya, contohnya Rolls Royce gitu ya. Kemudian kualitasnya sangat luar biasa. Bahkan menutup pintu pun beda ya mobil Jepang dengan mobil Eropa itu. Suaranya pun beda. Kalau mobil Eropa yang mewah itu suaranya jets gitu. Tapi kalau mobil Jepang ceklak gitu ya kan. Itu juga ilmu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan yang dikembangkan di sana. Nah, dalam pencarian tersebut kita lihat bahwa 34 kali pengkhotbah mengatakan segala sesuatu adalah sia-sia dan 31 kali digunakan istilah di bawah matahari. Jadi segala sesuatu yang ada di bawah matahari ini sia-sia menurut dia. Yang menggambarkan keberadaan kehidupan di dunia dan kefanaannya. Nah, mari kita lihat lebih lanjut. Kenapa kok menggunakan istilah segala sesuatu sia-sia dan di bawah kolong langit ada di bawah matahari? Pengkhotbah tidak menolak kesenangan, kehormatan, kekayaan, hikmat, dan masih banyak yang lain. Tetapi setelah menyelidiki dengan teliti, ia tidak dapat menemukan kepuasan dan makna hidup di dalamnya. Dan menyimpulkan bahwa pada akhirnya semuanya adalah sia-sia di bawah matahari. Itu banyak sekali ayatnya ya. Pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 17, pasal 4 ayat 7, pasal 5 ayat 9 dan seterusnya. Pengkhotbah mengatakan bahwa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Namun demikian Allah membuat segala sesuatu indah pada waktu. Pasal 3 ayat 11 ini salah satu yang paling terkenal. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk melepas. Ada waktu untuk bersedih, ada waktu untuk bersenang-senang, dan seterusnya. Nah, itu rupanya kehidupan di bawah matahari itu memang warnanya seperti itu. Sehingga kalau orang Jawa bilang yang namanya bunga susah, ya, miskin kaya, gelap terang, itu sudah menjadi pasangan yang tidak pernah
terpisah satu sama lain. Nah, kalau kita perhatikan dalam Alkitab itu ada janji di mana gelap itu tidak ada lagi, tapi adanya terang. Nah, bahkan kita melihat ya di belahan bumi yang lain itu ada pembelajaran yang namanya yin dan yang, antara gelap dan terang itu selalu bersama-sama dan tidak pernah terpisahkan satu sama lain. Gitu. Sehingga yang namanya kejahatan dan kebaikan juga tidak terpisahkan satu sama lain. Itu filosofi mereka. Nah, tapi Alkitab justru mengajarkan hal yang sangat berbeda. Tidak hanya segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit, tapi ada sesuatu yang ada di kekekalan yang akan datang. Dan Tuhan menjanjikan di kitab Daniel pasal 9 bahwa ada suatu waktu, ada dunia yang tidak ada lagi dosa di dalamnya. Jadi kegelapan tidak ada, adanya adalah terang. Tidak ada lagi yang namanya kebencian, adanya adalah kasih. Tidak ada yang lagi yang namanya kejahatan, adanya adalah kebaikan, dan seterusnya. Itu dunia yang akan datang, yang di masa kekekalan yang akan datang itu dijanjikan seperti itu oleh Tuhan. Dan itu hanya di dalam Alkitab loh, janji seperti itu. Yang lain, filsuf atau filosofi sistem kepercayaan yang ada di belahan bumi yang lain selain Alkitab, itu menggambarkan kejahatan dan kebaikan itu selama-lamanya tetap bersama-sama. Tetapi Alkitab mengatakan suatu hari ada sesuatu, ada dunia yang tidak ada lagi dosa. Kehadiran dosa tidak ada di sana. Gitu. Nah, akhirnya pengkhotbah menasihati supaya manusia bekerja keras, takut akan Allah, berpegang pada perintahnya, dan menikmati pemberian Allah selama hidup yang dikaruniakan kepada manusia. Nah, hal ini adalah kewajiban semua orang, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan, entah itu baik ataupun jahat. Pasal 12 ayat 14. Jadi kalau setelah dibawa di hadapan Allah, maka yang baik dan jahat itu akan dipisahkan. Yesus menggambarkan kalau yang jahat itu akan dikumpulkan, berkas-berkasnya kemudian dicampakkan ke dalam api, sementara yang baik itu dikumpulkan, dimasukkan ke dalam lumbung. Maksudnya ini adalah satu kiasan bahwa orang-orang percaya, orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, mereka dikumpulkan tersendiri. Tapi orang-orang yang jahat dikumpulkan sendiri dan dimasukkan ke api neraka. Itu maksudnya. Jadi tentu saja kita terus mempelajari Alkitab ini dalam rangka mengetahui banyak hal berkaitan yang ada di bawah kolong langit atau di bawah matahari. Nah, ini garis besar dari kitab Pengkhotbah. Pertama adalah pengantar, pasal 1 ayat 11 sampai 1 sampai 11. Lalu kumpulan hikmat, pasal 1 ayat 12 sampai pasal 12 ayat 8. Lalu penutup pasal 12 ayat 9 sampai 14. Kita akan lihat bagian yang terakhir, yaitu penggenapan dalam perjanjian baru. Sekalipun hanya satu bagian pengkhotbah yang kelihatan dikutip langsung, yaitu pengkhotbah 7 ayat 20, dalam Roma 3 ayat 10. Nah, ini perlu kita baca dua-duanya ini. Ini karena satu-satunya yang paling valid ya mengenai universalitas dosa. Mari kita lihat di pengkhotbah 7 ayat 20, lalu ibu-ibu yang lain bisa mempersiapkan Roma 3 ayat 10. Bisa dibaca oleh kedua ibu nih. Silakan. Ayo silakan ibu-ibu pengkhotbah 7 dan ayat 20 dan ibu yang lain membuka Roma 3 ayat 10 gitu ya Pak ya. Ya, betul. Ya, silakan siapa yang sudah dapat pengkhotbah 7 ayat 20. Pengkhotbah 7 ayat 20. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Amin. Oke. Roma 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Nah, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Itu merupakan kutipan langsung dari kitab Pengkhotbah. Jadi Roma mengutip kitab Pengkhotbah.
untuk membuktikan atau untuk menjelaskan, menginformasikan bahwa dosa itu bersifat universalitas. Semua manusia berdosa dan sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini mutlak absolut. Ya, kalau para teolog di zaman reformasi menyebutnya dengan istilah total depravity. Bahwa di dalam diri manusia itu yang bersifat batiniah maupun yang bersifat lahiriah itu sudah tercemari oleh dosa. Sehingga disebut dengan istilah kebejatan total atau total depravity. Nah, namun tampaknya ada beberapa rujukan yang tak langsung ya. Di samping tadi yang paling mutlak dijelaskan universalitas dosa, itu secara nggak langsung juga menjelaskan hal yang lain. Di sini ada begitu banyak ayat-ayatnya, dan kesimpulan dari penulis tentang kesia-siaan mencari harta duniawi diulang oleh Yesus ketika ia mengatakan, satu, bahwa kita hendaknya jangan mengumpulkan harta di dunia ini. Matius 6 ayat 19 sampai 21 dan ayat 24. Kemudian yang kedua, bahwa tidak ada gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Nah, tema kitab ini yaitu hidup tanpa Allah adalah sia-sia dan tanpa arti, mempersiapkan panggung untuk berita kasih karunia perjanjian baru. Sehingga kita lihat bahwa kitab pengkhotbah ini tanpa Allah, tanpa takut akan Tuhan, semua yang menjadi pencapaian kita, apa yang kita peroleh, apa yang kita kumpulkan, apa yang kita miliki itu semua sia-sia. Ya. Dan hidup kekal hanya diterima sebagai karunia dari Allah. Itu di dalam Yohanes 10 ayat 10, Roma 6 ayat 23. Nah, Yohanes 10 ayat 10 bunyinya apa? Mungkin perlu dibaca ini ayat yang terakhir ini, 2 ayat terakhir ini. Silakan. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Luar biasa toh. Jadi ini Yesus membandingkan dirinya dengan pencuri. Yang dimaksudkan pencuri siapa? Iblis. Iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang untuk apa? Memberikan hidup dan supaya mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup berkelimpahan itu hanya berasal dari Tuhan. Dan itu merupakan kasih karunia. Lalu Roma 6 ayat 23. Ini kontras yang menurut saya ini menjadi titik tolak ya. Titik tolak dari iman seperti itu. Ya. Dosa dibandingkan dengan kebenaran. Lalu Yesus dibandingkan dengan iblis. Lalu di sini ya, maut, kematian dibandingkan dengan hidup. Ya, coba lihat di Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, ini kontras yang seharusnya ayat-ayat ini betul-betul kita hafal ya. Seperti Roma 6 ayat 23. Maut dibandingkan dengan kasih karunia, hidup kekal. Jadi seperti itu, Ibu sekalian. Nah, ini bagian yang terakhir dari apa yang saya sampaikan. Ialah roh kita terlalu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Saya cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya saya buka ruang kesaksian maupun ruang tanya jawab. Silakan Bu Joli untuk Baik, mengambil alih. silakan Ibu-ibu. Mungkin ada yang kurang kita pahami ketika kita membaca pengkhotbah ya. Jadi memang seperti kata Pak Tim tadi di awal, kitab pengkhotbah ini memang apa tadi ada unsur provokatif ya, yang mengenai sia-sia gitu ya. Tapi memang iya ketika kita membaca ini semuanya sia-sia, hikmat sia-sia. Kita pikir ya ampun, Belajar sia-sia, baca buku sia-sia, iya semua sia-sia. semua sia-sia. Jadi ngerasa ih ngapain juga ya
kita berdoa minta apa Tuhan berikanlah aku hikmat, sudah dikasih hikmat sia-sia gitu kan. Jadi Melelahkan meneliti dan mengerjakan. eh, jadi semua di sini memang sia-sia, tapi saya dapat poinnya juga memang ya, dari penjelasan Pak Tim itu tadi apa namanya, eh, apa namanya sih tadi. Jadi itu akan menjadi sia-sia ketika mana tadi? Ketika memang kita tidak berpegang pada perintah Tuhan gitu ya. Jadi ini kan lebih kesia-siaan ini karena kita mengejar segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Kan begitu ya. Segala sesuatu yang dikejar duniawi. Jadi kita sudah mendapat ini, mendapat itu, artinya ternyata hanya seperti itu aja gitu kan. Jadi apa ya kita akhirnya ngerasa sia-sia, bukan ini sebenarnya yang saya cari kan gitu. Nah, ini mana sih tadi kok saya sudah ketemu hilang lagi. Yang saya setuju tadi dengan pernyataan pernyataan tulisannya itu tadi sama Pak Tim. Mana sih tadi ini? Nggak Eh, mudah loh memahami ini, nggak ini mudah. tadi, iya ini tadi. Pengkhotbah tidak menolak kesenangan, kehormatan, kekayaan, hikmat, dan masih banyak yang lain. Tetapi setelah menyelidiki dengan teliti, ia tidak dia tidak dapat menemukan kepuasan dan makna hidup dan menyimpulkan bahwa pada akhirnya semuanya adalah sia-sia. Dan itu menurut saya betul gitu ya. Mungkin saya pikir kita semua punya pengalaman sama sih Pak ya. Kayak misalnya saya mengambil dari pengalaman hidup saya aja ya. eh, Apa namanya mungkin saya sudah mencapai satu titik ya bahwa saya sudah pernah misalnya orang sudah melakukan ini, saya sudah pernah dulu, ternyata hanya begitu aja gitu ya. Misalnya punya satu ini akhirnya misalnya membeli satu barang, ternyata pas saya beli, ternyata dia seperti itu aja nggak kepake gitu kan. Terus berusaha melakukan kesenangan ini itu, ternyata itu seperti itu aja gitu loh, sampai pada akhirnya sebenarnya apa sih pencaharian hidup aku ini gitu ya. Itu ketika belum mengalami artinya terhubung gitu ya dengan Tuhan, memang terus ada proses pencarian gitu. Maka semua yang sudah saya lakukan, semua yang sudah saya capai itu seperti memang tidak ada artinya karena memang tidak puas dengan itu semua. Karena tidak ada kebahagiaan gitu loh. Saya nggak tahu waktu itu kebahagiaan apa sih sebenarnya saya cari. Sampai pada akhirnya ketika sudah ketika sudah menyelami gitu ya firman Tuhan dan terhubung dengan Tuhan itu sendiri dan merasakan sesuatu yang luar biasa ya, terutama di dalam hati sih kalau saya lihat ya, itu kembali ke hati ya. Jadi ada satu perasaan sukacita, ada satu perasaan yang berbeda gitu ya, yang tidak bisa dinilai dengan uang ya. Ternyata itu hanya bisa dipenuhi ketika kita sudah menyelami Tuhan, firman-Nya Tuhan, dan saya menyadari bahwa pada akhirnya inilah sebenarnya yang saya cari itu gitu loh. Jadi segala sesuatu yang sifatnya duniawi itu memang sia-sia karena dia tidak menimbulkan satu kebahagiaan tertentu, terutama untuk mengisi sesuatu di dalam hati. Tetapi firman Tuhan itu mengisi apa yang menjadi pencarian hidup saya. Seperti itu Pak Pak Tim. Iya. Jadi Ta- memang di dunia ini kan banyak sekali cerita-cerita orang-orang yang sukses, anggaplah begitu ya, sukses mencapai impiannya begitu ya. Contohnya seperti Robin Williams ya, adalah seorang aktor, ini orang sukses nih, dan komedian legendaris asal Amerika Serikat. Meskipun dikenal sangat lucu dan dicintai banyak orang, ia berjuang dengan depresi berat ya. Berjuang dengan depresi berat dan matinya bunuh diri. Masih banyak lagi tuh kisah-kisah yang lain. Ini saya menemukan beberapa ini. Jadi eh, bahkan seorang penghibur, namanya juga komedian, pasti menghibur banyak orang. Dia sendiri akhirnya depresi dan matinya bunuh diri. Ya, jadi sia-sia tadi itu harus dimaknai dengan benar ya. Kalau menurut Alkitab, nah, khususnya kitab Pengkhotbah, ya ini saya lanjutkan kisah-kisah ini ya. Contohnya, ia berjuang dengan depresi berat dan penyakit neurologis kemungkinan lewat body demensia
Ya, demensia itu lupa atau mungkin menjadi pikun sebelum meninggal pada tahun 2014. Lalu ada seorang namanya Anthony Bourdain, koki terkenal. Ya, ini seorang koki, seorang chef gitu ya, dan penulis dan membawa acara televisi asal Amerika. Ia dikenal lewat acara Paris Unknown dan juga Resurrection. Ya, Bourdain meninggal karena bunuh diri di Prancis tahun 2018. Ini kisah-kisah yang belum lama ini ya. Kemudian ada Kurt Cobain, semua juga meninggal karena bunuh diri. Lalu Chester, lalu Chris Cornell. Ini adalah orang-orang sukses ini. Kemudian Virginia Woolf dan seterusnya. Dan kita masih tahu juga orang-orang seperti siapa itu penyanyi terkenal itu Amerika itu juga begitu, matinya bunuh diri. Ya, Whitney Houston, ya, John Lennon, ya, dan seterusnya ya. Termasuk Michael Jackson itu nggak jelas matinya. Ya, kalau nggak salah itu overdosis. Jadi sekali lagi bahwa semua yang kita perjuangkan, pengetahuan yang hebat dalam diri kita, ya, semua pencapaian itu menjadi sia-sia apabila tidak disertai takut akan Tuhan. Itu kan intinya, Ya, tidak betul. disertai dengan iman. Jadi kalau orang nggak punya iman, tidak takut akan Tuhan, ya semua sia-sia. Gitu. Ada seorang ibu ya yang ateis suatu hari mengajar ya sebagai guru ya, dia sebagai guru mengajar anak-anaknya, kemudian mengajukan pertanyaan kepada anak-anak kecil. Binatang apakah yang paling besar di dunia ini? Lalu ada yang menjawab jerapah, Bu. Ada yang menjawab ular apa namanya? Anaconda. Anaconda apa namanya? Terus ada yang menjawab gajah. Terus ada anak kecil beragama Kristen, dia menjawab ikan Yunus. Terus ibu guru ini yang ateis ini mendekati dia. Kamu percaya ya dengan cerita-cerita Alkitab seperti itu? Ya percaya Bu. Ya. Kamu tahu nggak kenapa Yunus itu, dia tahu cerita Alkitab, udah ditelan oleh ikan yang besar tadi, kok dia tidak mati? Apa sebabnya dia nggak mati? Terus anak kecil ini mengatakan, gini Bu, saya nggak tahu, tapi nanti kalau saya pergi ke surga, udah sampai di surga saya akan tanya kepada Pak Yunus, kenapa dia tidak mati walaupun sudah ditelan ikan itu. Terus ibu ini mengatakan begini, iya kalau dia di surga, kalau dia nggak di surga gimana? Terus anak kecil ini jawab begini, Bu, nanti kalau dia tidak di surga, nanti ibu yang tanya ya. Ngerti maksudnya Bu? Jadi orang pintar yang ateis tadi itu menjadi sia-sia hidupnya karena dia tidak punya pengharapan. Dia tahunya pokoknya mati ya sudah, lenyap gitu aja. Seperti para saksi Yehova itu. Mati itu lenyap. Karena yang diselamatkan cuma 144.000 orang. Jadi banyak sekali cerita-cerita di dunia ini yang menggelikan sebetulnya ya. Tetapi intinya semua yang kita capai, sepintar apapun kita, menjadi orang hebat seperti apapun, ya mencapai level yang tinggi sekalipun, kita menjadi orang yang paling sukses di dunia ini, semua sia-sia apabila tidak takut akan Tuhan dan tidak beriman kepadanya. Itu intinya. Ya. Kita mengubah. Baik, silakan Bu Christine. Ya, Mau silakan. mungkin Bu Kalau ada yang Christine, mau tanya. Bu Erna, Bu Yani, Bu Dede, Kak Karla, mau tanya kali, dan ibu-ibu lain, kesempatan bertanya, mumpung ada Pak Tim, boleh, atau bersaksi ya terkait ini. Ini pengkhotbah ini menarik sih. Kalau kita nggak paham ya, repot. Ya, Bu Christine, silakan. Ya, Pengkhotbah 8 ayat Berapa 40. Bu? Coba Bu, agak besar suaranya. Pengkhotbah Pengkhotbah 14. 8. Pengkhotbah 8 ayat
14. 14, Pak. Pertanyaannya, Ah, Dibaca dulu. oh iya, baca dulu. kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun kesia-siaan. Pertanyaannya, Bu. Ya, pertanyaannya, kenapa ini bertolak belakang? Bukankah menuai menabur terbalik? Suaranya Orang benar, terputus-putus. yang menabur, yang menuai. Ya, biasanya gitu sih, Pak. Ya, tapi ini Ya, yang ditanyakan kesia-siaannya ya, Bu, ya? Bukan? banyak saya tanya kenapa tidak sesuai hukum tabur tuai. Oh, tabur tuai. Nah, tapi ini kan dia benar dapat orang fasik dapat perbuatan orang benar. Dapat pahala. Padahal harusnya kan yang menabur yang menuai, Pak. Oke. Di hukum khotbah 8 Tapi ayat 14. Sebentar. orang benar menerima ganjaran yang layak untuk orang fasik. Orang fasik menerima pahala yang harusnya diterima oleh orang benar. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang benar yang menerima ganjaran yang layak bagi perbuatan fasik. Dan ada orang fasik yang menerima ganjaran yang layak bagi perbuatan benar. Aku berkata ini pun sia-sia. Ya. Ayat ini mengungkapkan realitas hidup yang tampak tidak adil kan gitu ya, Bu ya. Orang benar menderita, sementara orang fasik malah mendapatkan keuntungan. Nah, ini adalah salah satu refleksi dari penulis pengkhotbah tentang kesia-siaan dalam hidup di bawah matahari. Di Indonesia aja, itu para koruptor malah justru aman-aman aja. Tapi kita yang jujur, yang kerja benar-benar, malah justru mendapatkan apa namanya penderitaan gitu ya. Itu kan kenyataan hidup seperti itu. Nah, kalau tabur tuai adalah prinsip rohani yang berarti apa yang kita tanam itu juga yang akan kita tuai. Baik itu perbuatan baik maupun jahat. Nah, dalam Galatia 6 ayat 7 itu dalam konteks ini prinsip tabur tuai tampaknya tidak berlaku secara langsung di dunia. Karena rupanya ada orang-orang yang berbuat jahat justru hidupnya tenang-tenang saja. Dan itu pergumulan yang pernah dialami oleh Daud ya. Di Mazmur 73 itu orang-orang fasik malah justru makmur, nggak mengalami sakit-sakitan, badannya sehat-sehat, gemuk-gemuk, dan rasanya senang-senang aja itu hidupnya. Tapi aku yang mempertahankan hidup suci kok malah kayak gini gitu kan. Lalu jawabannya setelah dia bersekutu dengan Tuhan, lalu merefleksikan itu bersama dengan Tuhan, dia akhirnya ngerti ternyata orang-orang yang kelihatannya baik-baik saja itu berada di tempat yang licin sekali seperti apa telur di ujung tanduk, bahwa mereka nanti jatuh itu nggak bisa dibangkitkan lagi. Sementara kita yang hidup benar, hidup jujur itu kelihatannya jatuh berkali-kali, susah berkali-kali, menderita, tapi akhirnya dipulihkan oleh Tuhan. Kan beda. Makanya kitab Mazmur juga menyimpulkan di pada Mazmur 34 dan 20 itu kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan akan melepaskan semuanya gitu. Nah, Amin. ini menggambarkan dari pekerjaan yang disebut kasih karunia, yaitu Yesus itu orang yang nggak berdosa sama sekali, tapi dibuat celaka gitu. Tapi orang yang fasik, orang yang kacau hidupnya, malah hidupnya makmur-makmur aja, seperti menang gitu. Nah, begitu kenyataan hidup dunia ini. Tetapi perspektif dari pengkhotbah itu ingin memberitahu bahwa ada hidup di balik kehidupan sementara, yaitu yang disebut hidup kekal. Jadi kalau sekarang misalnya ada orang yang
fasik, orang yang jahat, tapi hidupnya tenang-tenang saja dan senang-senang saja sampai dia mati, dia akan menuai nanti di kekekalan yang akan datang. Gitu. Nah, sedangkan sementara kita yang mungkin menderita selama hidup sampai meninggal dunia kita menderita, kita juga akan menuai. Yaitu seperti yang digambarkan oleh Tuhan Yesus ketika mengajarkan tentang Lazarus yang pengemis itu dan orang kaya yang juga sama-sama mati. Bagaimana nasibnya orang kaya itu yang pakai jubah ungu setiap hari dan hidup dalam kesenangan? Bagaimana nasibnya Lazarus yang hidupnya menderita banget? Nah, kita tahu ya, Lazarus di pangkuan Abraham, artinya di Firdaus, di surga, sementara yang orang kaya itu masuk neraka. Itu maksud. Baik, terima kasih Pak Tim. Ini ada Mbak Yani mau tanya, silakan Bu Yani. Ya, shalom, selamat malam, Pak Malam, Bu. Yudi. Saya mau minta tolong penjelasan ini, Pak. Saya bingung ini, Pak. Pengkhotbah 9 ayat 2. Segala sesuatu semua bagi sekalian nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Tak tolong, Pak. Itu penjelasannya gimana maksudnya, Pak? Pasal 9 ayat berapa tadi, Bu? Ayat 2, Pak. 2. Nah, saya harus teliti lagi kalau ayat itu soalnya. Oke. Keluar nih jawabannya. Yang ditanyakan, yang membingungkan itu ayatnya atau peristiwanya, Bu? Peristiwanya, Pak. Di sini kan berarti, kalau kesimpulan saya ya, berarti ya mau baik atau jahat itu nasib Sama saja. semua orang sama. Ya, jadi itu yang membingungkan saya, Pak. Oke. Nasib ya, nasibnya orang jahat sama apakah nasibnya orang jahat dan orang baik? Nah, Iya ya, karena katanya kan segala sesuatu ya, sama bagi sekalian. Berarti mau baik ya. mau jahat Iya, nasibnya iya, sama bingung saya. mendingan jahat sekalian ya. Ya, iya. Nah, ini menarik ini. Iya Nah, kan? ini yang tadi sudah membingungkan dan ini lebih membingungkan lagi. Nah, kalau sama aja nasibnya tuh, kenapa kita masih jadi baik? Lebih baik jahat aja sekalian gitu kan ya. Nah, di dalam ayat ini, mari kita teliti ya, pertanyaan bagus ini. Mari kita lihat ya. Segala sesuatu sama bagi semua orang. Nasib orang benar dan nasib orang fasik. Nasib orang baik dan orang yang jahat. Orang yang tahir dan orang yang najis. Orang yang mempersembahkan korban dan orang yang tidak mempersembahkan korban. Orang baik sama seperti orang berdosa. Orang yang bersumpah sama seperti orang yang takut akan bersumpah. Jawabannya singkat saja. Ya, menurut Mukhotbah 92 ini, nasib semua orang sama saja di bawah matahari, yaitu kematian. Itu maksudnya. Lalu, baik orang benar maupun orang fasik, semuanya akan mati. Ini adalah pengalaman yang dijadikan pengamatan penulis terhadap hidup di bawah matahari, yaitu hidup dari perspektif duniawi atau tanpa campur tangan Allah secara langsung. Gitu ya. Tapi penting juga karena manusia itu kan mempunyai kehendak bebas. Jadi sehingga bebas untuk memilih.
Tapi penting juga untuk memahami nada dan tujuan kitab pengkhotbah ini. Nah, penulis bukan meniadakan makna hidup atau iman, tapi justru menekankan bahwa tanpa Tuhan, semua hal di dunia ini sia-sia, termasuk moralitas, usaha, dan hikmat. Bahkan agama pun menjadi sia-sia, tanpa campur tangan Tuhan, tanpa keterlibatan Tuhan. Nah, secara jasmani dan sementara ya orang baik dan jahat bisa mengalami nasib yang sama. Tapi secara rohani dan yang bersifat kekal, kitab ini mengisyaratkan bahwa tak ada yang sia-sia jika dilakukan dengan takut akan Allah. Ini di pasal 12 ayat 13. Kalau kamu tertarik, kita bisa kalau kita tertarik maksud saya, itu kita bisa melanjutkan diskusi yang lebih mendalam mengenai hal ini. Ternyata intinya itu semua orang ya, baik orang yang benar, orang yang nggak benar, orang fasik, orang baik, semuanya akan mati. Nah, di balik kematian itulah yang membedakan. Gitu. Kalau orang yang ada keterlibatan Tuhan, Tuhan sudah menyelamatkan, memberikan kasih karunia, maka dia menerima hidup kekal. Sementara yang tidak, itu akan menerima kematian kekal. Itu kalau disingkat langsung ke perjanjian baru. Itu yang dimaksudkan. Nasib sama di situ, sama-sama mati, itu maksudnya. Apa bisa dipahami kira-kira? Sangat paham, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ternyata nasibnya tuh mati, ya kan? Sama-sama mati juga, mau dia jahat kayak baik kayak tetap aja ujung-ujungnya mati semua. Oke, oke. Bedanya kalau orang itu beriman dan tidak. Baik, Ibu-ibu, masih ada lagi kah pertanyaan? Rasanya tidak ada ya. Tertakjub-takjub gitu loh. Tapi memang kalau kita pengkhotbah ini, kalau kita nggak ngerti, kita pikir kayak tadi nih ya. Kita pikir, oh sama aja, mendingan jadi orang jahat aja deh. Orang sama aja kok gitu ya. Ternyata nasibnya itu samanya dalam hal, toh ujung-ujungnya kita mati semua. Tetapi jaminan yang tadi itu kan ya Pak ya. Yang keselamatan itu tadi, bahwa setelah ada kehidupan setelah kematian. Ya, jadi Dan perspektif dari khotbah itu begini. Semua hal, baik jahat maupun baik benar maupun nggak benar, baik fasik maupun suci, itu akan berakhir pada kematian. Gitu. Semuanya akan sia-sia. Tetapi kalau kita takut akan Tuhan dan beriman kepadanya, percaya kepadanya, semua yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Maksudnya begitu. Karena itu akan dituai di masa kekekalan yang akan datang. Ya. Gitu. Hidup setelah kematian itu ya Pak ya? Ya. Kehidupan setelah kematian itu tadi ya, kehidupan kekal itu tadi ya. Kehidupan di balik kematian. Baik Ibu-ibu, jadi kita sudah paham ya. Jadi supaya hati-hati kita memaknai kitab pengkhotbah ini, jangan ditelan-telan secara akal kita aja tanpa menelah lebih dalam supaya kita nggak tersesat memaknainya. Gimana Bu Christine? Membaca kitab pengkhotbah juga harus mempunyai seni tersendiri, Bu. Tidak sama dengan membaca Injil misalnya, nggak sama dengan membaca Taurat atau Pentateuch. Kitab pengkhotbah itu baca harus selesai. Gampangnya ngomong gini, Bu. Kalau kita melihat kitab pengkhotbah itu seperti cerita, itu baru bisa disimpulkan dan pengertiannya akan benar apabila selesai membacanya. Harus tuntas ya Pak ya, dari awal sampai akhir tuntas, ya. Sampai akhir. Bentuknya kan narasi, bentuknya kan story gitu. Beda. Jadi jangan sepotong-sepotong ya. Jangan sepotong-sepotong. Oke, baik. Terima kasih Bu Christine. Ada yang mau ditanyakan kah? Ini yang terakhir ya. Terus nanti doa tutup ya Pak Tim ya. Untuk kita baik. semua. Bu Christine. 14 bulan. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu. Dan sabar mencegah kesalahan besar. Ya, oke.
bisa dijelaskan nggak Pak? Maksudnya kayaknya kurang jelas ya Pak. Itu ayat berapa ya, Bu? Ayat 4. Nah, Pengkhotbah 10 ayat 4. Pengkhotbah 10 ayat 4. Saya harus baca ulang soalnya kalau menjelaskan ayat itu. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu. Karena kesabaran mencegah kesalahan besar. Ini mengenai kesabarannya atau amarahnya? Ya, tapi kok judul atasnya, judul perikopnya akibat dari kebodohan gitu. Oke. Ini sekiranya kita dimurkai oleh penguasa misalnya, tapi nggak boleh meninggalkan tempat, kita nggak boleh lari maksudnya. Oke, yang dimaksudkan di sini adalah kontras. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu. Maksudnya jangan lari gitu, jangan melarikan diri gitu. Karena kesabaran meredakan kesalahan-kesalahan yang besar. Kesabaran kita yang tetap dari stay di tempat ketika dimarahi oleh penguasa tadi itu akan meredakan kesalahan-kesalahan yang besar. Jadi kalau kita lari, justru kita akan dikejar, bahkan akan ditangkap lagi. Akhirnya tidak terkoreksi itu apa namanya si penguasa itu. Tapi kalau kita dimarahi dan kita tetap stay ada di situ, ya itu justru akan menghindarkan kesalahan-kesalahan yang besar yang mungkin akan dilakukan oleh penguasa tersebut. Nah, ini mengandung hikmat praktis ya, khususnya tentang bagaimana bersikap di bawah tekanan atau otoritas yang marah atau otoritas yang salah. Nah, jadi kadang-kadang nih nasihat firman Tuhan ini sulit untuk kita terima karena kita masih manusia daging yang mempunyai egoisme. Contohnya, kalau ada pemimpin kita yang bengis, bagaimana kita menyikapinya? Ternyata kita disuruh stay, tidak lari. Kita membiarkan diri ditindas oleh dia. Nah, kalau kita mempunyai kesabaran seperti itu, maka kita akan menyebabkan si pemimpin itu sadar. Nah, cara menyadarkan pemimpin ini tidak selalu dalam bentuk koreksi dan teguran. Bisa juga dengan sikap kita yang pasif, tetapi sebetulnya kita mempunyai sikap tanggung jawab. Gitu. Kita bahkan bisa menelan ketidakadilan. Begitu. Dan itu tidak mudah. Yesus itu satu pribadi yang unik, yang tidak pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya, bahwa dia membiarkan dirinya tindas, membiarkan dirinya dianiaya. Itu sikap ini yang disebutkan dalam kitab Pengkhotbah itu maksudnya adalah menunjuk kepada Yesus yang sudah paling ekstrim lah, paling sempurna, bagaimana dia membiarkan dirinya diperlakukan secara tidak adil. Nah, jangan meninggalkan tempatmu, tetap menghadapi penderitaan, ya, menghadapi aniaya. Jangan kabur, jangan menyerah atau bertindak gegabah. Itu pelajarannya. Kesabaran meredakan kesalahan-kesalahan yang besar. Artinya kesabaran punya kuasa untuk menenangkan konflik. Jadi kalau kita menghadapi dengan sabar, maka orang yang marah-marah tadi itu bisa reda itu kemarahannya. Dan tidak hanya reda, bahkan dia sadar bahwa dia telah berbuat salah. Gitu. Itu pengertiannya. Ya Pak, makasih Pak. Oke. Sedikit mengenai eskatologi. Bangsa Israel nanti akan menangisi Yesus ketika mereka sadar bahwa ternyata orang yang disalibkan itu, orang yang dianiaya itu, ternyata Mesias mereka. Nah, jadi di sini kesabaran Yesus sungguh-sungguh diuji dan akan membuat kemarahan orang Israel dan kemarahan orang Roma yang mewakili orang kafir itu betul-betul reda. Mereka akhirnya
banyak sekali yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu secara eskatologis ya, ke depan seperti itu. Oke, baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu sekalian. Silakan Bu Joli. Ya, lanjut doa tutup, Pak. Oke, baik. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang menghampiri takhta kasih karunia-Mu, mengucapkan syukur karena hari ini kami mendapat kesempatan yang berharga untuk belajar firman Tuhan, khususnya kitab Amsal dan kitab Pengkhotbah. Kami menyadari akan keterbatasan pikiran, akan keterbatasan hikmat manusia kami. Tetapi kami mengucap syukur karena Roh-Mu yang kudus, yaitu Roh Tuhan sendiri, yang mengurapi kami, yang memberikan pengertian kepada kami, sebagaimana janji-Mu bahwa Roh Kudus akan membawa kami kepada segala kebenaran. Sehingga kami tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang sia-sia ketika kami sertai dengan keimanan kami, percaya kepada Kristus, dan tidak sia-sia kalau kami melakukannya dengan takut akan Tuhan. Segala pencapaian kami di dunia ini, apapun yang kami capai, cita-cita yang kami gapai, semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk para wanita, para perempuan yang menjadi komunitas pembaca Alkitab yang tekun sampai hari ini. Kiranya Tuhan terus memotivasi mereka dengan kuasa Roh-Mu, sehingga mereka semakin haus dan lapar akan kebenaran, dan hidup mereka boleh diubahkan dari hari ke hari menjadi semakin sempurna, semakin dipercantik di hadapan Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin.